والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada jamaah salat maghrib Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam ini kita masih dipertemukan kembali dalam majelis pembacaan dan juga anotasi atas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan juga yang menjadi acuan kami di dalam sebagian besar penjelasan kami dalam kitab ini adalah kitab daripada Syekhuna Dr. Hisab Al-Kamil Al-Azhari Al-Ishraqat As-Saniyah fi Syarhi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah pada teman sekalian, kita sudah masuk pada bab yang ketiga dari 56 bab yang dibuat oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini, dan juga sudah masuk pada hadis yang ke-24 dari total 415 hadis yang ataupun sanad yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab beliau yang diberkahi ini. Langsung saja kita masuk pada perkataan beliau, baru menja'a fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang penjelasan apa-apa saja yang datang dalam penjelasan atau penyebutan tentang karakteristik daripada rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebelum kita membacakan hadis, ini bab ini menunjukkan kepada kita, menunjukkan pada bab-bab yang dibuat oleh muallif, menunjukkan bagaimana atensi besar yang diberikan oleh para sahabat terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai merinci hal-hal yang mungkin kalau kita berhadapan dengan guru-guru kita pada hari ini, mungkin kita akan lalai dari mengingatnya atau memperhatikannya, ya. Akan tetapi para sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani kehidupan dan juga perjuangan dakwah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak pernah luput dari mereka hal-hal yang sangat terperinci sekalipun, ya. Ini menunjukkan akan kepribadian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia dan agung, ya, karena tidak ada yang memperhatikan hal seperti ini. Tidak ada orang yang diperhatikan hal-hal yang mendetail dalam hidupnya kecuali dia adalah orang yang agung, orang yang besar, yang memiliki kedudukan yang istimewa di tengah atau di dalam hati para pengikutnya. Baik. Qala haddatsana Ali ibn Hujr, berkata Imam Tirmidzi mengatakan, menceritakan kepada kami Ali ibn Hujr. Qala akhbarana Ismail ibn Ibrahim, mengabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim an Humaid, dari Humaid. Humaid di sini sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya adalah Humaid at-Tawil, yang panjang, ya, sang Humaid yang panjang. Nah, disebut dengan at-Tawil bukan karena dia tinggi, ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena dia memiliki tangan yang panjang, ya, tangannya panjang melebihi ukuran ukuran tangan manusia atau orang Arab pada umumnya. Atau yang kedua, kemungkinan kedua diberikan oleh para ulama kita adalah karena beliau ini memiliki tetangga yang namanya juga Humaid. Nah, Humaid ini yang tetangganya ini sudah terkenal dengan Humaid As-Saghir, ya, Humaid Al-Qasir, Al-Qasir, Humaid yang pendek. Jadi untuk membedakan keduanya maka dikasih gelar yang berbeda, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik, dia mengatakan, qala, Anas mengatakan, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi. Jadi rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai di setengah telinga. Syahma, ini syahma, ya. Ini syahma. Nah, telinganya rambutnya baginda Nabi itu dia paling pendek, kalau dipotong maka sampai di pertengahan daripada telinga.
Dalam penafsiran ulama yang lainnya bahwasanya rambutnya baginda Nabi itu sampai di tepat di daun telinga. Ini kalau beliau pendekkan, ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah menggunting rambutnya, membotak rambutnya kecuali pada 4 keadaan, cuma 4 kali dalam hidupnya. Ya. Yang pertama adalah ketika perjanjian Hudaybiyah. Beliau waktu itu bersudah niat mau umrah, ya, sudah mau niat umrah. Ketika sudah sampai di Hudaybiyah, sebuah wilayah yang dekat dengan tanah haram di Mekah, ini beliau dan para sahabat ini dihalangi oleh orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy. Mereka halangi, ya. Mereka katakan kami tidak akan izinkan engkau memasuki Mekah, ya, apapun alasannya. Ya, akhirnya terjadilah apa? Perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Ya. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat untuk langsung bertahallul, langsung menyembelih, ya, untuk apa? Hajinya, kemudian apa? Membuat mencukur rambut mereka. Ya. Kemudian setelah itu kembali ke Madinah. Perjanjiannya adalah mereka tidak melakukan umrah pada tahun itu, pada tahun ke-6 Hijriah, tapi mereka bisa menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Ya, pada saat itu kalau mereka sudah datang untuk apa? Para sahabat Rasulullah dan para sahabat menunaikan umrah, maka orang Quraisy semua yang di Mekah itu, penduduk Mekah, harus mengosongkan Mekah selama 3 hari 3 malam. Ya, karena mereka tidak mau melihat Rasulullah itu berada di tengah para pendukungnya, para pengikutnya. Makanya mereka siap untuk meninggalkan kota Mekah selama 3 hari 3 malam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah setelah apa? Umrah tadi, sebut dengan umrah itu qada. Ya, mengqada umrah yang terjadi pada Hudaybiyah yang tidak sempat dikerjakan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Maka beliau pun mentahlik, ya, membotak atau mencukur rambutnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah, beliau juga melaksanakan mencukur rambutnya di situ. Yang keempat adalah ketika haji wada. Ya, dari haji wada. Makanya Imam Ibnul Arabi, ya, bukan Ibnu Arabi yang sufi, ya, tapi Ibnu Arabi yang merupakan muhaddis dan juga faqih dalam mazhab Maliki. Dan kita boleh Syarhul Masabih, boleh mengatakan memelihara rambut itu sunnah. Ya, asy-sya'ar itu dia zina, perhiasan. Rambut itu perhiasan. Dan membiarkan rambut itu panjang itu sunnah. Dan membotaknya itu bid'ah. Ini kata beliau. Tapi ini dalam konteks ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih, ya. Karena ini adalah lahir daripada apa? Bagaimana cara para ulama kita itu menjunjung apa yang dilakukan atau dalam keadaan mayoritas daripada keadaan baginda Nabi SAW, yaitu beliau hanya 4 kali mencukur rambutnya. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, dari 4 kali itu 1 kali beliau tidak membotak, tapi hanya memendekkan, ya, memendekkan dan punya rambut. Ya. Baik, ini dia. Jadi salah satu sifat rambut daripada baginda Nabi, ya, adalah sampai di pertengahan telinga, ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Hanad ibnu Sari qala akhbarana Abdurrahman ibni Abi Zinad an Hisham ibni Urwah an abihi. Awal ayahnya siapa? Dari ayahnya Urwah ibnu Zubair, ya, ponakan daripada anak daripada bintu Asma bintu Abi Bakar. Ayahnya adalah Zubair bin Al-Awwam, sepupu Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam menikah dengan Asma bintu Abu Bakar, saudari daripada Aisyah Ummul Mukminin. Ini siapa? Zubair. Siapa? Urwah bin Zubair. Beliau tabi'in. Kakaknya Abdullah bin Zubair sahabat. Ya, karena Abdullah bin Zubair adalah bayi dari kalangan Muhajirin yang pertama kali dilahirkan setelah hijrah. Ya, kalau dari kalangan Ansar ada Nu'man ibnu Bashir, ya, Nu'man ibnu Bashir. Baik. Dari ayahnya yaitu Urwah ibnu Zubair an Aisyah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia mengatakan
Qultu attasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saya dulu mandi bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, ya, ina, ya. Dikatakan para ulama kita, ina yang di sini maksudkan oleh Ibunda Aisyah adalah dia ukurannya itu bisa menampung kurang lebih 3 sok. 3 sok itu dia 4 kali 3 mud. Satu mud itu dia satu tangan, ya, 2 tangan, ya, jadi 12 mud. Tapi ini pendapat ini dia lemah, ya. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah, dan beliau memiliki rambut yang berada di atas jummah. Ini dia jummah. Rambut kalau sampai di sini di syahma disebut dengan jummah, ya. Kemudian dia dan duna wafrah. Wafrah adalah pertengahan antara telinga dan pundak. Karena kalau di bawah 5 jummah, wafrah yang di tengah, ya. Jadi di Quran Nabi SAW rambut beliau, ya, jadi pertengahan, ya, sampai di bawah telinga, ya. Ini kalau beliau agak biarkan lagi. Baik, ini di sini Syekhuna menjelaskan, menyebutkan beberapa sejumlah biografi tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi beliau ini merupakan putri daripada Siddiq, As-Siddiq. Makanya beliau juga dijuluki dengan As-Siddiqah. As-Siddiqah bintu Siddiq, ya. Jadi wanita yang Siddiq, putri daripada seorang yang Siddiq. Dan beliau adalah istri Nabi yang paling afdol menurut sebagian ulama, ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah atau jumhurnya berpendapat bahwasanya istri yang paling afdol adalah Khadijah, ya. Sebaik-baiknya wanita di kalangan umat Muhammad adalah Khadijah bintu Khuwailid, kemudian disusul oleh Aisyah. Akan tetapi istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling alim adalah Aisyah, ya, adalah Aisyah. Beliau ini juga seorang yang zuhud, ya, karena memang sudah terbiasa, sudah ditarbiyah pada langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga beliau ahli ibadah, ya. Kemudian beliau ini dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pendapat ada khilaf kapan Nabi menikahi beliau, ya. Pendapat yang dirujukkan para ulama kita adalah kalau bukan tahun pertama Hijriah, tahun kedua, ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya sudah dinikahi sebelum hijrah, kemudian digauli oleh Nabi setelah hijrah, ya. Tapi pendapat yang dipegang oleh jumhur adalah kalau bukan satu pada tahun 2 Hijriah, ya. Kemudian beliau wafat di Madinah, kota Madinah, ya, kota Madinah, dan dikuburkan di pekuburan Baqi' yang terkenal, ya, dan disolati oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Nah, mungkin ada yang tahu kenapa beliau diberikan kunyah. Kunyah itu kan biasanya pakai nama anak, ya kan? Kalau ada nama anaknya Hasan dipanggil Abul Hasan, Ummul Hasan. Ya, kalau ada anaknya Abdullah dipanggil Abu Abdillah atau Ummu Abdillah. Sedangkan kita ketahui bahwasanya beliau ini tidak memiliki anak, ya. Istri-istri Nabi SAW semuanya tidak melahirkan anak kecuali 2, Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Nah, sekarang kenapa beliau dikunyah dengan Ummu Abdillah, ya? Kata para ulama kita, Abdillah yang dimaksudkan dalam kunyah beliau adalah Abdullah ibnu Zubair, ponakan beliau, ya. Jadi Abdullah bin Zubair adalah anak dari saudari Aisyah, yaitu Asma bintu Abu Bakar. Kemudian ketika melahirkan ini, Aisyah sangat senang dengan Abdullah, makanya dia rawat terus, ya, dijaga terus oleh Aisyah, sehingganya Rasulullah memberikan dia kunyah dengan Ummu Abdillah, ya. Baik. Dalam hadis ini para jemaah sekalian memiliki beberapa faidah, ya. Di antaranya bahwasanya boleh bagi pasangan suami istri untuk mandi bersama dari tempat yang sama, ya. Dalam riwayat lain dan juga akan disebutkan di dalam kitab ini, Ibunda Aisyah menegaskan bahwasanya saya tidak melihat auratnya baginda Nabi, ya. Begitu pula beliau tidak melihat auratnya saya, ya. Ini dalam kondisi mandi bersama, ya. Nah, sekarang apakah
hadis ini atau keadaan ibunda Aisyah mandi bersama baginda Nabi SAW dalam tempat yang sama, ini mengharuskan atau hukum daripada melihat daripada aurat pasangan ini hukumnya haram. Ini adalah para ulama kita, ini tidak masalah sebenarnya ya, hanya saja baginda Nabi ini orang yang menjaga pandangannya ya. Makanya sebagian ulama kalau kita mengkaji dari kajian-kajian tasawuf, jangankan melihat aurat ya, melihat kotoran saja, kotoran apa saja, misalnya tai ayam, melihat pada kotoran-kotoran ini makruh karena akan melahirkan keburukan ya, membiasakan hati itu dengan sesuatu yang najis ya. Makanya baginda Nabi ini SAW beliau menjauhi hal-hal yang seperti itu ya. Akan tetapi secara hukum fikih boleh tidak melihat seorang pasangan suami melihat aurat istrinya, dan juga sebaliknya dalam mazhab Syafi'i ini boleh, tidak masalah ya. Hunna libasul lakum ya kan, wa antum libasul lahum ya, ini boleh. Kemudian juga dianjurkan bagi suami istri ya, bukan hanya pengantin baru saja ya, bahkan yang sudah kakek nenek ya dianjurkan ya untuk kadang-kadang ya untuk bisa mandi bersama pasangannya ya, untuk menambahkan mahabbah, kasih sayang ya. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekhuna bahwasanya ina yang digunakan oleh ibunda Aisyah ini untuk mandi bersama baginda Nabi, dia terbuat dari tembaga yang berwarna merah ya, min nuhas ahmar ya, tembaga yang berwarna merah ya. Makanya di Arab itu kita sering mendapati ada wajan dari besi ya, dibawa kemana-mana. Itu kalau seorang syekh itu sudah sepuh mau berwudu, mereka berwudu dari tempat seperti itu. Kemudian sisa air wudunya itu digunakan oleh yang berwudu atau orang yang ada di sekitarnya untuk mengambil berkah. Ini disunahkan ya, mengambil berkah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya ya kan. Ketika ada yang sakit silakan berwudu, kemudian sisa air wudunya diberikan minum kepada orang yang sakit. Insya Allah ini akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Abu Qatan qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Barra ibn Azib qala, dari sahabat mulia Al-Barra ibn Azib, dia mengatakan karena Rasulullah SAW marbu'an. Jadi dulu posturnya Nabi itu marbu' ya, roba'ah ya, tidak tinggi tidak pendek, tapi lebih cenderung kepada tinggi. Dia tidak terlalu tinggi, beliau tinggi tapi tidak terlalu tinggi ya. Kemudian ba'ida ma baina mankibain, jadi dia punya dada ini lapang ya, tidak tertutup begini. Apa dia punya nama kalau di Gorontalo ya, ada orang kan yang seperti ini, dia punya kalau jalan atau duduk begini ya kan. Nah kalau Rasulullah tidak, dia seperti orang yang habis fitness, tarik di belakang itu, sehingga dia punya dada lebar ya, jadi kelihatan perkasa ya. Kemudian wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunain, ini dia jummat itu dia kalau begitu orang model rambut ya, model rambut dari sisi panjangnya. Jadi panjang rambutnya Rasulullah itu sampai kepada syahma udhunain sini, yang di atas ya, bukan yang di telinga sini baru ditarik ke belakang, tidak, dari atas ke telinga ini potong ya. Nanti akan datang hadis bagaimana model rambutnya Rasulullah SAW ya. Nah di sini hadis ini menegaskan ya tentang hadis-hadis yang sebelumnya, entah dia berbicara tentang tingginya Rasulullah, postur beliau, dan juga fisiknya beliau, dan juga jumlah beliau yang sampai kepada syahmatu udhunai. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya ya, hadis yang ke-27, qala hadatsana Muhammad bin Bashar atau Bundar qala hadatsana Wahab ibni Jarir ibni Hazim. Ini Wahab ini seorang alim besar ya, disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan juga Al-Ijli ya, meskipun dikritisi oleh sebagian lainnya. Kemudian beliau mengatakan qala hadatsani abi, menceritakan kepada saya abi, ayah saya. Jadi cuma disampaikan kepadanya ya, yaitu Jarir bin Hazim. Ini juga kibar ya, bahkan termasuk
salah seorang ulama tabi'in, ya. An Qatadah ibni Di'amah, ya, murid dari para Anas bin Malik. Qala qultu li Anas, saya mengatakan kepada Anas, kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia bertanya kepada Anas, bagaimana rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qala lam yakun bil ajda'i wala bisabti. Rambutnya itu tidak keriting dan tidak terlalu lurus. Oke, jadi baina-baina, ya, bergelombang, ya. Wa kana yablu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Jadi rambutnya ini mencapai daun telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini para jemaah sekalian, terdapat faedah bagaimana para tabi'in itu sangat penasaran dengan fisiknya atau bagaimana karakternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang seharusnya hadir kepada kita sebagai umatnya. Semakin jauh air itu kan semakin keruh, ya kan? Air semakin jauh dari mata airnya itu akan semakin keruh. Maka kita lebih berhak untuk mencari tahu bagaimana keadaan, bagaimana fisiknya baginda Nabi SAW dibandingkan dengan tabi'in. Kalau dulu para tabi'in banyak diriwayatkan mereka bertemu dengan baginda Nabi dalam tidur mereka. Sedangkan kalau kita sekarang yang paling banyak orang tidur mimpi, ya. Kalau bukan ular, ya, orang tidur, orang kerasukan, ada jin, ya, atau yang lainnya, ya. Baik. Ya, ini hadis juga menegaskan atau menguatkan makna-makna pada hadis yang sebelumnya, yaitu rambutnya Rasulullah itu dia tidak keriting dan tidak lurus, ya, terurai, kemudian mencapai daun telinganya, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Yahya ibni Abi Umar al-Makki, ya. Ini kalau dalam hadis-hadis tentang syama'il, ya, kalau hanya disebutkan Ibnu Abi Umar, maka maksudnya adalah Muhammad bin Yahya, ya. Qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah, ini muhadits Hijaz, ya, Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmu Hijaz. Seandainya bukan Imam Malik dan Sufyan ibnu Uyainah, maka ilmunya dari negeri Hijaz itu sudah hilang, ya. Kemudian beliau mengatakan an ibni Abi Najih an Mujahid murid daripada Ibnu Abbas, ya, disepakati tentang keimamahannya dalam agama. An Ummi Hani binti Abi Thalib, dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani adalah saudara kandung atau saudari kandung daripada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, ya, namanya dia Fakhitoh, ada yang mengatakan Atikah, yang dikhilafkan nama aslinya, ya. Tapi Syekhuna Hisham Al-Qami beliau merujukan bahwasanya namanya adalah Fakhitoh, ya. Kemudian beliau ini radhiyallahu taala anha, beliau masuk Islam pada hari penaklukan Mekah, ya. Pada saat penaklukan Mekah baru itu beliau masuk Islam, dan ketika beliau masuk Islam ini Rasulullah singgah di rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, singgah di rumahnya beliau Ummu Hani, kemudian beliau mandi di situ. Mandi, dan kita tahu, ya, rumah-rumah dulu itu belum ada kamar mandi, itu tidak ada pintu, ya, jadi cuma kayak kain. Nah, ketika baginda Nabi ini mandi sallallahu alaihi wasallam, ini diberikan sitar atau penutup oleh putri beliau Fatimah, ya, jadi tidak terlalu tinggi, ya. Karena dia tidak terlalu tinggi, maka ketika Nabi mandi itu Ummu Hani melihat kepalanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi karena dari jauh melihat, oh ternyata beliau begini model rambutnya, dan beliau ini dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilamar, tapi beliau menolak, ya, ditolak, ya. Karena apa? Kemudian Rasulullah, anak ini sudah banyak anak, saya khawatir kalau menerima lamarannya baginda ini saya tidak bisa mengurus, ya, karena saya punya anak-anak yang masih bisa, yang harus saya urus. Makanya beliau, ya, menolak dengan halus lamaran daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ummu Hani? Qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadair. Dalam riwayat lain dikatakan dofair. Jadi Nabi datang ke Mekah, ya, khutbah, ya, pada sebuah kedatangan, dan beliau memiliki 4 rambut yang dikepang. Ghadair itu dofair,
Ghadira, ya. Dia punya mufrad itu bentuk tunggalnya itu ghadira. Dan tidak ada orang yang mengepang rambut kecuali rambutnya panjang. Ya kan? Jadi dikepang menjadi 4. Kemudian kepangan rambut yang 4 ini ditutupi di bawah imamah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau keluar itu tidak kelihatan. Nanti kelihatan ketika beliau melepas imamah beliau. Dan Ummu Hani diberikan kemuliaan dengan melihat godair yang 4 daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan rambut beliau ini panjang. Ya. Ya. Baik. Hadis yang kedua bersama qala hadatsana Suwaid bin Nasr. Hadatsana Suwaid ibnu Nasr. Ya. Ya. Qala hadatsana Abdullah ibnu Mubarak. Ini terkenal, Abdullah ibnu Mubarak, ya. Beliau seorang mujtahid, ya, faqih, muhaddis. Akan tetapi dalam fatwa Abdul Mubarak ini beliau taklid kepada fatwanya Imam Abu Hanifah. Ya, setiap kali mau ditanyakan pendapat, beliau sering menukil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini keadaan para ulama kita pada masa tabi'in. Mereka sudah ada namanya taklid. Ya, padahal mereka sebenarnya mau beristihad, jarak antara mereka dengan Nabi itu kalau bukan sahabat ya ada teman mereka sesama tabi'in. Tapi mereka sebagian besarnya yang mereka yang tidak mencapai derajat istihad ini, kebanyakan mereka ini memilih taklid kepada para ulama-ulama yang mencapai derajat istihad, ya. An Ma'mar, dari Ma'mar, an Thabitin Al-Bunani. Ini Thabit Al-Bunani sangat terkenal, ya, murid daripada Anas bin Malik. Kemudian Ma'mar juga dia tabi'in. Ma'mar tabi'in. Tapi meskipun beliau ini tabi'in, ada 4 orang tabi'in meriwayatkan dari beliau. Ya, orang yang levelnya di atas meriwayatkan kepada orang yang levelnya di bawah, ya. Ini dari tabaqat, ya, bukan dari sisi keilmuan. Baik. Dari Anas bin Malik, anna syara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udunaihi. Ini sama maknanya. Jadi rambutnya Rasulullah sampai di pertengahan syahma, oke? Daripada udunai, kedua telinganya, ya. Hadis yang ketiga berqala hadatsana Suwaid ibn Nasr. Kalau dia ada alif lamnya dibaca dengan an-nadar. Kalau tidak ditangkir, dinakirahkan dia nasr. Qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Yunus ibn Yazid an Zuhri. Qala hadatsana Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibn Abbas. Ubaidillah bin Abdullah adalah salah seorang daripada 7 faqih Madinah di masanya, murid daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini Ubaidillah, ayahnya namanya Abdullah, kakeknya Utbah bin Mas'ud. Utbah di sini adalah saudara daripada Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang terkenal, dia punya saudara namanya Utbah. Nah, ini Utbah adalah kakek daripada salah satu daripada rujukan fikih dan fatwa di kota Madinah yang 7, ya. An Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengisdal rambutnya. Apa itu isdal? Isdal itu menguraikan rambutnya ke depan, ya. Jadi kalian macam ini rambut sisir ke depan, ya kan? Baik yang macam apa, poni, ya, poni. Kemudian ketika sampai di sini di mata digunting, ya. Jadi rambutnya kelihatan muncul, kemudian ditutupi dengan imamah. Jadi di kayak apa ya, rambutnya cengcuter seperti itu, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi sampai di telinga, menutupi telinga. Jadi setelah kalau ini melewati sampai di mata, ini digunting lagi supaya kelihatan dia punya jidat, ya. Kemudian setelah itu ditutupi dengan imamah. Ini gaya pakaiannya orang-orang Yahudi secara khusus. Sampai sekarang antum bisa lihat orang-orang Yahudi seperti itu, ya. Ya, jadi Islam model rambut ini adalah model rambutnya orang Yahudi, ya. Baik. Wa kana al-musyrikuna
yufriquna ru'usahum, bisa dibaca yafriquna, bisa juga dibaca yufarriquna ru'usahum. Orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, beliau membelah rambut mereka, belah tengah. Pokoknya ada belahan, seperti yang sering kita kalau punya rambut sering dibelah kiri dan kanan, ya. Wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum, dan orang ahlul kitab secara khusus Yahudi, karena beliau ada di Madinah. Di Madinah itu tidak ada orang Nasrani, orang Yahudi semua. Orang-orang Nasrani yang bertemu dengan beliau itu, kalau bukan di Mekah, Waraqah bin Nawfal adalah mereka orang Yahudi yang datang dari Yaman, ya. Orang Nasrani yang datang dari Yaman, yang kemudian diajak mubahalah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berani, ya. Wa kana yuhibbul muwafaqata ahli kitabi. Jadi beliau ini suka sekali meniru-niru ahlul kitab. Ini di awal-awal beliau hijrah, ya. Fi ma lam yu'mar fihi syai', selama tidak ada larangan di situ. Ya, karena apa? Karena ahlul kitab itu mirip dengan kita sebenarnya. Ya, mereka ahlul kitab Yahudi Nasrani beriman tentang hari kebangkitan, hari akhir. Kita juga beriman dengan hari akhir, ya kan? Yahudi dan Nasrani ahlul kitab beriman dengan para malaikat, kita juga beriman dengan malaikat, ya. Beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya, kita juga beriman dengan itu. Hanya saja perbedaan kita adalah pada tauhid yang pertama, ya. Tauhid ini membedakan antara kita dengan Nasrani. Tapi kalau orang Yahudi, mereka tetap bertauhid. Orang Yahudi tidak menyembah berhala. Orang Yahudi tidak menyembah berhala. Makanya mereka menganggap, ya, orang Nasrani itu sudah musyrik karena menyembah manusia, ya, menyembah benda, ya. Akan tetapi orang Yahudi kenapa tidak mau dengan kita? Karena mereka iri dengan hasad dengan kemunculan Nabi yang mereka nantikan ternyata keluar dari bangsa Arab. Akan tetapi kami pernah mendengar sendiri dari seorang rabi Yahudi, ya. Mereka sekarang itu ada sebagian kelompok Yahudi yang sudah mengakui kenabian Rasulullah. Jadi Muhammad itu nabi. Tapi apa keyakinan mereka? Nabi bagi bangsa Arab, bukan bagi kita. Ini tetap kufur, ya. Keimanan kepada Rasulullah yang dianggap masuk Islam dengannya adalah keimanan bahwasanya Nabi itu adalah utusan bagi orang Arab dan non Arab, entah dia yang ahlul kitab dan bukan selain ahlul kitab. Ini kalau dia hanya dia nabinya orang Arab, tetap kufur, ya. Ini salah satu sebab kekufuran daripada orang-orang Yahudi. Ini kami dengar langsung, ya, mendengar langsung dalam sebuah live dengan seorang seorang rabi Yahudi yang dari Israel, ya. Ya, mencoba dekati orang Yahudi ini dengan meniru beberapa kebiasaan mereka, ya. Dan pada waktu itu Rasulullah belum kuat karena baru hijrah, ya kan. Kedudukan kaum muslimin itu belum superior, sehingganya hal-hal yang seperti ini masih dibutuhkan untuk melakukan pendekatan. Tapi ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah mulai kuat di kota Madinah, ya, bahkan sudah berhasil memenangkan perang Badar, berhasil membuat orang-orang bangsa Arab itu mulai memperhitungkan orang-orang Arab yang ada di kota Madinah secara khusus kaum muslimin, maka disinilah Rasulullah menampakkan perbedaan, ya. Jadi kalau dulu kami mengikuti Anda, sekarang kami akan berselisih dengan Anda. Jadi beliau lebih cenderung kepada kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy atau musyrik Arab, yaitu membelah rambutnya ketika disisir, ya. Karena ini lebih rapi, ya, lebih memuliakan rambut dan seterusnya, ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Yang Abdurrahman bin Mahdi sudah kita sebutkan juga, ya, yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan metodologi istinbat dan istidlal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ditulis sebuah kitab
dikirim kepada beliau, kemudian kitab ini terkenal dengan kitab Ar-Risalah Al-Qadimah. Ini yang tidak sampai kepada kita. Kemudian sampai ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, beliau merevisi lagi kitab ini sehingga menjadi Ar-Risalah Al-Jadidah. Ini yang sampai kepada kita melalui riwayat daripada murid beliau Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Murari rahimahullah ta'ala. An Ibrahim ibni Nafi Al-Maki an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani dari Ummi qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafaira arba'in. Saya melihat Nabi itu memiliki, dia adalah seseorang yang memiliki 4 kepangan rambut. Hadisnya sama, hanya saja redaksinya yang berbeda, ya. Baik, alhamdulillah kita menyelesaikan bab yang ketiga dan kita akan baca bab yang keempat yang masih ada kaitannya dengan rambutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala babu ma jaa fi tarajjul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang datang menjelaskan apa-apa saja hadis-hadis yang berkaitan dengan tarajjul. Tarajjul ini banyak maknanya secara bahasa, ya. Terkadang dimaknai dengan orang yang berjalan kaki, oke, mutarajjil, orang berjalan kaki, atau terkadang juga dimaknai dengan menyisir, ya, tasrih, ya. Jadi di sini menjelaskan bagaimana Nabi itu menyisir, bagaimana dulu Nabi itu menyisir rambutnya. Ya, baik kan, ini detail sekali, ya. Bagaimana penukilan riwayat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, qala hadatsana Ma'an ibn Isa, qala hadatsana Malik ibn Anas, Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah. An Hisham ibn Urwa, an abihi Urwa bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu urajilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya dulu menyisir rambutnya Rasulullah sementara saya haid, dalam keadaan haid. Ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwasanya menyisir rambut suami adalah salah suatu hal yang sangat dianjurkan bagi istri, ya. Kalau sekarang suami suka sisir sendiri, ya, biar di rumah. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah ada istri-istrinya akan menyisirnya. Meskipun beliau dalam safar, di antara benda yang beliau bawa adalah sisir, ya. Macam orang-orang dulu, ya kan, ada sisir kecil, sisir di pojoki di belakang, ya. Jadi Nabi juga seperti itu, membawa sisir. Di antara benda yang beliau bawa juga kalau safar adalah cermin kaca, ya. Tapi beliau tidak lama-lama bercermin, hanya memastikan rambutnya sudah pas, sudah rapi, baru itu boleh tinggalkan, ya. Bukan seperti kita, bercerminnya lama sekali, bahkan pakai cermin yang besar, satu badan, ya. Tidak puas di muka, bercermin dari samping, cermin belakang lagi, masya Allah. Ini kata para ulama kita, ini membuang waktu saja, ya. Di antara benda yang beliau bawa juga ketika safar adalah apa? Siwak. Begitu pula kuhul, celak, ya. Dan juga gunting, ya, gunting. Baik. Nah, kenapa di sini datang para jemaah sekalian? Ini pertanyaannya. Ya, karena dulu ketika datang ke Madinah, ada keyakinan orang-orang Yahudi bahwasanya wanita yang haid itu najis, ya. Wanita yang haid itu dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Jadi ketika istri mereka, wanita-wanita mereka, anak mereka haid, maka mereka akan dikeluarkan dari rumah. Mereka punya tempat tersendiri. Jadi misalnya ada makanan ditaruh baru disentuh oleh orang wanita yang haid, ini sudah tidak mau dimakan lagi orang Yahudi, ya. Jadi awal-awal Islam itu memang sangat kontaknya dengan budaya daripada Yahudi itu kuat sekali, ya. Nah, salah satunya adalah tentang masalah haid. Makanya Rasulullah ketika disampaikan oleh Aisyah tentang saya haid ya Rasulullah, kata Nabi SAW, haid itu bukan di tangan, betul? Jadi tidak masalah, ya. Hanya saja bagi wanita yang haid dia memiliki beberapa konsekuensi hukum syariat, ya. Misalnya tidak boleh menyentuh mushaf, haram, ya. Tidak boleh masuk di dalam masjid, berdiam di dalam masjid, kalau lewat hukumnya makruh, ya. Jadi kalau wanita haid mau dengar kajian, duduk di wilayah yang bukan merupakan wakaf dari masjid. Ini sampai sini wakaf, ya. Kalau sampai di sini wakaf, maka wanita yang haid itu sampai di pagar di luar. Tapi kalau wakaf masjidnya hanya sampai di teras misalnya, maka mereka bisa di halaman masjid. Artinya wakaf masjid itu dia punya acuan mana itu masjid dan mana yang bukan masjid, ya. Begitu pula wanita yang haid, ya, tidak boleh tawaf dan seterusnya, yang akan dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya. Jadi
Di sini ada penegasan daripada Aisyah untuk mengatakan kepada murid-murid beliau radhiyallahu taala anha atau siapa saja yang mau bertanya perkara agama terutama masalah haid, bahwasanya tidak masalah dalam Islam, tidak ada perbedaan antara wanita yang haid ataupun yang suci kecuali dalam permasalahan ibadah. Selebihnya dia sama, menyelisihi daripada apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, ya. Baik. Hadis yang ke-33. Qala hadatsana Yusuf bin Isa, qala hadatsana Waqi' bin Jarrah, qala hadatsana Rabi' bin Subaih, Rabi' bin Sabihan, Yazid bin Aban, wa huwa ar-Raqashi, an Anas bin Malik qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi wa yukthiru al-qina' hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Jadi Nabi SAW itu beliau sering berminyak, meminyaki dia punya rambut, ya. Karena ini bentuk ikram kita kepada rambut, memuliakan rambut. Jadi diminyaki. Dan juga merapikan jenggotnya. Bagaimana yang berjenggot silahkan, tapi rapikan, jangan sampai ada jenggot kiri kanan muka belakang, ya kan, tidak acak-acakan. Apalagi kalau misalnya punya jenggot ini dia naik motor, laju-laju, pas masuk di masjid orang sotako. Ini dalam tradisi orang Arab, orang kalau dia jenggotnya tidak beraturan itu disebut orang gila. Dulu kami ingkari ini para jemaah sekalian. Tapi ketika disyaratkan dalam beberapa kitab yang ditulis di abad-abad ketiga ataupun 4 Hijriah para ulama kita, itu ditemukan memang orang Arab itu kalau dapat lihat jenggot yang tidak teratur begitu, itu dikatakan orang gila. Ya, makanya baginda Nabi SAW beliau mensunahkan untuk mengatur jenggotnya, diatur, dirapikan, disisir, diminyaki, ya. Jangan cuma dikasih biar panjang baru tidak terurus begitu. Kalau sudah putih-putih, panjang kan tidak bagus dilihat, atau silakan diwarnai dengan warna merah atau orange kalau sekarang, ya. Diwarnai, tidak masalah. Yang penting bukan warna hitam. Baik. Wa yukthiru kina, dan beliau menggunakan kina. Kina itu dia seperti songkok kita pada hari ini. Fungsinya adalah untuk melindungi imamah daripada minyak yang dipakai di rambut. Kalau dulu kan cuma ditaruh kain, selai kain, kemudian imamah dilingkarkan di atas. Karena apa? Karena imamah ini merupakan kehormatan, ibaratnya adalah mahkotanya orang Arab. Kehormatan orang Arab itu dilihat dari punya imamah. Kalau imamahnya bagus, oh ini orang terpandang, ya, ini orang kaya dan seterusnya. Tapi kalau imamahnya kusut, ada minyak dan seterusnya, ini akan mengurangi wibawa daripada seseorang. Oleh karenanya mereka meletakkan kina di sini sehelai kain untuk melindungi imamah daripada minyak. Kalau sekarang para ulama kita, habaib, para kiai yang memakai imamah itu menggunakan sudah pakai songkok. Ya, jadi fungsi kina dari fungsinya sudah dilaksanakan, sudah digantikan oleh songkok. Ini tidak masalah, ya. Jangan bilang lagi pakai songkok baru pakai imamah itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah pakai songkok. Ya, ini bahaya ini. Ya. Jadi karena sering menggunakan minyak, maka khirqah beliau ini, kina beliau ini seperti pakaiannya tukang minyak. Ya, jadi pakaian Nabi itu bersih, dikecualikan pada kina beliau ini, karena konsekuensinya kontak terus dengan minyak. Jadi ini kata para sahabat, ini seperti orang yang menjual minyak atau membuat minyak, ya, atau pakaian yang kena minyak. Akan tetapi seluruh pakaian Nabi itu dia bersih, ya. Baik. Qala haddatsana Hanad bin Sari, qala haddatsana Abu Ahwas an-Ash'ath bin Sya'tha an abihi an Masruq. Ini ulama terkenal juga, Masruq, dikasih nama Masruq yang dicuri. Karena dia waktu kecil rumahnya itu kecurian. Meskipun akhirnya apa yang dicuri itu ditemukan kemudian dikembalikan kepadanya, sehingga dia terkenal dengan nama Masruq dibandingkan dengan nama aslinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau suka dengan tayammun, dengan nun bukan mim. Kalau tayammum ibadah pengganti wudu. Kalau tayammun adalah mendahulukan anggota kanan daripada kiri, ya. Ini kalau disebutkan di sini, kalau bersuci dengan tangan kanan dulu, baru tangan kiri, kaki kanan baru kaki kiri. Begitu pula ketika mau membasuh wajah, kalau dari atas yang dibasuh pertama, yang dinikah adalah dari kanan, kemudian ke
kiri. Ya, tapi kalau misalnya ada orang berwudu dari kiri duluan, apa hukumnya? Sah atau tidak? Sah. Oke? Sah. Ini saja makruh hukumnya. Ya, ijma sah. Ya, jadi kalau ada mengatakan oh tidak sah, ini pendapatnya malah dia menyelisihi ijma. Tapi hukumnya makruh. Ya, makruh. Ya. Tayamun. Baik. Begitu pula ketika menyisir rambut. Ketika beliau menyisir rambut, maka beliau mendahulukan merapikan rambut ke kanan, baru itu ke kiri. Ya. Begitu pula ketika mengenakan sendal, menggunakan kanan, kemudian yang kiri. Syekhuna Hisham Al-Kamil mengatakan, kalau kaidah yang beliau sebutkan, kalau fungsinya adalah lil takrim dengan kanan, kalau lil ihana dengan kiri. Ya, jadi kalau masuk WC kiri, keluar masjid kiri. Pokoknya hal-hal yang tidak baik dilaksanakan dengan yang kiri. Pukul orang berpancuri jangan dengan tangan kanan. Ya, syukron, antum sudah memuliakan anak dengan tangan kanan, antum tidak dengan tangan kiri. Ya, tapi jangan dipukul ya. Baik. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Qahtani. An Hisham bin Hassan Al-Hasan, an Abdullah bin Muqaffal. Abdullah bin Muqaffal sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang berbayat pada Bayatul Ridwan. Bahkan beliau inilah yang memegang ranting-ranting pohon itu ketika Rasulullah mengambil bayat para sahabat, para Ansor. Dia memegang apa? Itu ranting. Ya. Qala, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarajjula illa gibba. Rasulullah melarang menyisir rambut. Tadi kan beliau lakukan, sekarang beliau larang. Nah, sekarang dalam ilmu ushul fikih, kalau ada perbuatan dilakukan oleh Nabi, kemudian ada larangan, apa yang dilakukan? Perkataan atau perbuatan? Hukum asalnya adalah perkataan. Karena bisa jadi perbuatan itu adalah kekhususan beliau. Ya, jadi kalau melihat perbuatan Nabi jangan terburu-buru. Ya, lihat dulu bagaimana hukum yang beliau sampaikan terkait apa yang beliau katakan, beliau perbuat. Ya, kalau terjadi pertentangan antara bolehnya ini beliau melakukan kemudian beliau tidak lakukan, maka ada kemungkinan pertama kekhususan baginda Nabi SAW. Atau yang kedua, kalau mau mengkompromikan dua dalil yang bertentangan, maka kata para ulama, lihat dia punya seluruh redaksi hadisnya, dikumpulkan semua riwayatnya supaya pemahamannya itu utuh, tidak parsial. Nah, di sini ada qaid yang akan membawa kita kepada hukum menyisir rambut, yaitu illa gibban, jarang. Rasulullah tidak melarang menyisir. Rasulullah menyisir, tapi ada larangan menunjukkan bahwasanya kalau menyisir itu jangan setiap hari. Makanya Rasulullah itu tidak, kalau hari menyisir, besok tidak menyisir, baru besok lagi menyisir. Jadi jarang-jarang, ya, karena kalau tiap hari menyisir itu cuma perbuatan di perempuan. Nah, cuma perempuan yang tiap hari itu bersolek, ya, untuk keluar daripada tabarruj atau tasyabuh bin nisa, maka Nabi SAW pun melarang umatnya, termasuk beliau SAW sendiri pun begitu, untuk menyisir rambut setiap hari. Ini setiap hari, artinya satu kali sehari. Bagaimana orang tiap hari basisir, tiap kali keluar rumah basisir, habis mandi basisir, habis berwudu basisir, sebelum sholat keluar lagi sisir basisir. Ini lebih parah daripada perempuan, ya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala hadatsana Hasan bin Arafah qala hadatsana Abu Salam bin Harbin an Yazid bin Abi Khalid an Abi Al-Ala Al-Audi an Humaid bin Abi Rahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan siapa sahabatnya. Oke? Ibham atau tidak menyebutkan nama dalam hadis jika dia sahabat, la yadur, tidak masalah. Tapi kalau dalam sanad, dalam rantai riwayat tidak disebutkan perawinya, ini akan melemahkan hadisnya. Tapi kalau sahabat yang tidak disebutkan, ini tidak mempengaruhi kualitas daripada hadis tersebut, karena semua sahabat itu adil, artinya diterima semua riwayatnya. Oke? Dari sahabat ini mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu gibban. Ini dia. Ya. Jadi mengumpulkan riwayat yang sebelumnya, ini ada kesimpulannya. Jadi Nabi SAW itu menyisir gibban. Hari ini menyisir, besok tidak. Besok lagi menyisir, besoknya lagi tidak, dan seterusnya. Nah, ini dia. Alhamdulillah kita menyelesaikan dua bab pada malam ini, yaitu tentang karakter, bagaimana fisiknya Rasulullah dari rambutnya, dan bagaimana cara beliau memuliakan
rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meminyaki dan juga menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan kajian pada malam ini, kita kembalikan ke moderator. Alhamdulillah alamin. Teman sekalian, kita dengarkan azan sejenak, kemudian kita lanjut dengan tanya jawab jika ada yang ingin bertanya. Barakallahu fiik. Tidak ada kue, macam mana minum itu? Ya. Itu sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada yang baru bergabung bersama kami. Nah, sekedar info bahwa kajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini kita laksanakan setiap Rabu malam yang disiarkan secara langsung di akun resmi kami Syabab Al-Husna, dan video kajian ini juga kami upload besoknya atau biasa setelah live itu di akun YouTube kami, dan kami kekurangan subscriber itu minimal sekitar 50 subscribe baru bisa live secara via YouTube, dan kami masih butuh sekitar 15 lah, karena sekarang ini sudah sampai 35 subscriber. Ala kulli hal, sekedar info juga, insya Allah pada Sabtu nanti pada malam Ahad, kajian yang biasanya kita lakukan setiap 2 pekan sekali akan kita mulai kembali, namun dengan tema yang berbeda. Yang biasanya kita pakai sebagai tematik, ini kita pakai satu kitab saja sebagaimana permintaan dari para jamaah. Kita pakai satu kitab, yaitu kitab fikih. Nanti kita masih diskusikan dengan para asatidzah kira-kira kitab fikih apa yang paling bagus. Nanti di situ silakan ditanya mengenai tentang hukum-hukum dan seputarnya juga.
Nah, untuk kali ini kita buka sesi tanya jawab. Kita masih mempunyai waktu sekitar 14 menit menuju iqamah, dan kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, saya mau tanya dua hal Ustaz. Yang pertama terkait kepang Nabi itu, apakah bentuknya seperti kepang yang kita temui saat ini? Itu, dan itu kan Nabi kepang kemudian ditutup pakai apa namanya, sorban. Nah, itu apakah kalau misal sekarang kepang kemudian dibuka di umum begitu, apakah boleh? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, soal tadi Nabi yang mengikuti gaya rambut Ahlul Kitab, itu kan karena di awal-awal Nabi berdakwah kan Ustaz. Nah, kemudian beliau setelah beliau berpengaruh, itu beliau tinggalkan begitu. Nah, sekarang ketika kita ini ingin tadi misal membelah rambut, itu jatuhnya apakah masih mengikuti Nabi atau dilarang begitu? Maksudnya mengikuti Alkitab sebagaimana yang dilarang ketika kita mengikuti umat lain gitu Ustaz. Syukur Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Ya, jadi bagaimana kepangnya Nabi seperti kepang yang kita kenal ya. Jadi rambut yang di apa dulu? Dipilin ya. Seperti itu. Itu kita ketahui hari ini. Hanya saja mungkin tidak seperti wanita yang mungkin panjang sekali ya. Kemudian kalau kita hari ini, kalau ada laki-laki mengepang rambutnya, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat? Ya. Ini artinya begini, tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu dia kalau dilakukan di tengah masyarakat kita yang awam seperti ini bisa diterima. Dikhawatirkan malah menimbulkan fitnah. Jadi kepang hukumnya sunnah, tapi menjauhi fitnah hukumnya wajib. Tidak mungkin kita kan mendahulukan sesuatu yang sunnah hanya untuk mengerjakan yang meninggalkan sesuatu yang wajib hanya sekedar mendatangkan yang sunnah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengepang rambut ya, misalnya dalam komunitas yang paham itu tidak masalah ya, misalnya di Arab sana, di Yaman, di mana negara-negara yang memang tempat-tempat yang memang mereka paham dengan syama'il Nabi, ini tidak masalah ya. Nah, sekarang kalau kita mengepangnya sekarang, apakah dikatakan tasyabuh atau tidak? Ini bisa kena unsur juga tasyabuh ya, karena Nabi sudah tinggalkan ya, Nabi sudah tinggalkan, dan beliau cenderung kepada apa? Kepada membelah rambutnya ya. Akan tetapi Allah alam ya, apakah tasyabuhnya ini dalam memang sudah tasyabuh yang diharapkan atau yang dimakruhkan ya, karena Nabi pernah melakukan itu ya. Allah alam. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyimak katanya tadi itu Nabi itu menyisir selang sehari. Sedangkan kita Pak, di kantor itu kan ada etikanya. Jangan sampai kita diucap takaruni, ya kan? Tidak Pak, sisir satu hari, Pak, bahaya. Dan kita kan ada penilaian tersendiri. Kemudian tadi mengenai ayam tadi mendahulukan yang kanan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana orang yang tidak punya tangan? Bagaimana cara tayamumnya atau wudunya orang yang tidak punya tangan? Kira seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Ini seperti kami jauh sebelumnya, kembali kepada adat ya, di perkara-perkara yang memang Nabi itu melakukan sesuatu ada yang memang merupakan adat istiadat yang berlaku dan diterima di masa itu. Kalau sekarang tidak mungkin ya, ada orang pergi ke kantor tidak menyisir, bisa ditegur ya. Hanya saja apakah memang jalan satu-satunya itu menyisir atau ada opsi lain untuk mengatur rambut? Ada opsi lain yang bisa diatur dengan tangan ya. Dan mengatur dengan tangan tidak disebut dengan tasrih ya, karena menyisir itu dengan alat. Dan juga tidak semua rambut bisa menerima sisiran, ya kan? Dan saya yakin ya, tidak ada PNS yang gondrong. Yang menyisir ini yang rambutnya gondrong. Biasanya kalau sudah panjang sampai di sini, rambut itu sudah ditegur oleh atasan itu, kasih pendek. Ya. Tapi seandainya ada, ya maka dia kembali kepada adat yang ada di situ.
Ya, jadi tidak semua. Makanya para jemaah sekalian, faktor adat ini dia salah satu faktor yang menjadi faktor pertimbangan dalam mengambil hukum. Begitu pula dalam pakaian misalnya. Ya, pakaian syuhro yang selama kita fahami apa? Pakaian syuhro. Ya, mungkin pakaiannya pemain bola, CR7 dan seterusnya. Tidak seperti itu. Bahkan ada yang pakaian yang merupakan pakaian keagamaan, ya, itu bisa dijadikan sebagai mengambil hukum pakaian syuhro yang diharamkan jika dia dipakai pada sebuah masyarakat yang tidak terbiasa dengan pakaian itu. Yang disebutkan dalam kitab-kitab ada Syariah misalnya Ibnu Muflih, ya, mazhab Hambali, ini haram, tidak boleh menyelisihi pakaian kaum yang ada di situ. Jadi kalau kita orang ini kan ada pakaian adat kita orang ini apa ya? Apa dulu? Kerawang. Misalnya semua orang Gorontalo itu kalau keluar apa semua itu pakai kerawang. Maka menyelisih pakaian itu bisa ketika kita menyelisih pakaian yang seperti itu, datang dengan jubah misalnya, maka ini adalah pakaian syuhro. Meskipun dia merupakan pakaian keagamaan yang digunakan di tempat yang lain. Ya, jadi dia fleksibel, ya, fleksibel. Jadi kiranya ini. Kemudian yang kedua, misalnya orang yang tidak punya tangan kanan, maka gugur dia punya kewajiban. Gugur dia punya kewajiban. Ada orang yang tidak punya tangan tapi cuma sampai di pergelangan tangan di sini, ya kan? Misalnya separuh lengannya patah, hilang, atau dilahirkan hanya separuh, maka yang wajib dia cuci hanya sisanya sampai di siku. Kalau hilang tangannya dengan sikunya sekaligus, dianjurkan baginya membasuh yang sisa. Dianjurkan, tidak wajib. Saja dia tidak membasuh tangannya, sah dia punya wudu dengan langsung berpindah ke tangan kiri. Kalau tidak ada tangan dua-dua, maka dia punya kewajiban berwudu atau bertayamum pada tangan gugur. Jadi dia tinggal menutup, melaksanakan kewajiban yang tersisa, wajah, kepala dan kaki. Ya, saya rasa ini ya. Insya Allah bisa dibahas di kitab fikih. Ya. Dan kalau anak pribadi lebih senang pada kitab selevel apa? Nabi Roja, ya. Dan juga apa? Sulamut Taufik. Ya. Ini pernah kami pelajari dan memang untuk orang Gorontalo itu masalahnya ada di situ semua. Ya, jangan dulu naik ke mana Muqaddimah Hadramiyah dan seterusnya. Ini Muqaddimah Hadramiyah ini pembahasannya sampai di muamalah panjang nantinya. Sementara kita mau mengitqan, memperkuat masalah-masalah dalam masalah ibadah, ya, maka ini perlu kitab-kitab yang sederhana. Ya Allah, ini tergantung kepada para penentu kebijakan dalam masalah ini yang kita kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada seluruh jemaah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi.